Indra Kesuma, atau yang lebih dikenal dengan Indra Kents, belakangan ramai dibicarakan di media sosial usai resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Februari 2022 lalu. Pemuda asal Medan yang kerap disapa sebagai Crazy Rich ini dikenal sebagai konten kreator dan seorang trading. Di usianya yang masih muda, Indra Kents memiliki kekayaan dengan jumlah fantastis. Berbagai video yang memperlihatkan barang-barang berharga miliknya sukses membuat orang banyak penasaran. Tentu saja, banyak yang bertanya dari mana sumber kekayaan Indra Kents. Namun, usai ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, tidak sedikit yang mendukung langkah kepolisian tersebut. Tidak hanya itu, Indra Kents juga terancam dimiskinkan. Kini, rumah dan mobil seharga miliaran rupiah milik Indra Kents bahkan telah disita oleh pihak kepolisian. Sebelumnya beredar video kontroversi yang dibuat oleh Indra Kents hingga membuat publik marah dan kecewa. Dan beginilah kontroversi yang dibuat oleh Indra Kents hingga banyak yang menghujatnya. Merubah nasib gua kembali jatuh miskin gimana ya? Nih nggak bisa nih. Kenapa? Karena ketika gua sombong, gua pamer ya kan, udah mau dibuat Tuhan aku miskin kan. Tiba-tiba baik aku beramal, bersedekah, bantuin orang. Nah, bingung. Habis itu dikasihlah aku makin kaya ya kan, dapatlah rezeki itu kan. Sombong lagi aku, pamer lagi ya, mau dimiskinkan lagi, beramal lagi aku, bersedekah lagi. Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan, boy. Gak tahu dia mau diapain aku ini. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Crazy Rich asal Medan, Indra Kents, kini terancam hukuman 20 tahun penjara. Tidak hanya Indra Kents, beberapa orang yang juga diduga terlibat menikmati uang jari Indra akan dilakukan pemeriksaan. Salah satunya ialah kekasih Indra Kents, Vanessa Hong. Vanessa dan Indra sendiri telah berpacaran sejak akhir 2020. Mereka kemudian bertunangan pada Oktober 2021 lalu. Kemudian seperti apa kondisi Indra Kents usai ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 20 tahun penjara? Berdasarkan laporan polisi nomor LP B/0058 2 Romawi /2022 SPKT Baris Krim Polri tanggal 3 Februari 2022 dengan pelapor MN terkait dugaan tindak pidana judi online dan atau penyebaran berita bohong atau hoax melalui media elektronik dan atau penipuan atau perbuatan curang dan atau tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman 6 tahun dan Undang-Undang TPPU 20 tahun penjara, dapat disampaikan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 penyidik BP Deksus Baris Krim Polri akan melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi dalam perkara IK, yaitu saudari RP dan saudari PK. Sementara yang sudah masuk dalam pemeriksaan kita ada 12 korbannya. Tentunya kita juga menghimbau kepada beberapa korban yang lain, silakan kalau mungkin ada merasa sebagai korban dari saudara Indra Kents ini atau Ika ini, silakan melapor kepada kita. Tentunya kita nanti akan periksa beberapa sesuai dengan materi kita yang akan nanti kita sajikan kepada mereka. Nah, kita belum bisa memastikan ya beberapa aset yang sudah kita sita atau belum, karena kita masih tahap proses. Ya kan, tentunya tadi yang saya sampaikan ada beberapa formalitas yang tentunya kita penuhi dulu untuk kita aset tracing lebih mendalam lagi. Nah, tentunya sama aja. Kita sudah nunggu P16 dari kejaksaan, yaitu jaksa yang ditunjuk, sehingga kita koordinasi dengan jaksa terkait dengan kasus ini. Kemudian kita persiapkan untuk pelimpahan apabila kita berkas sudah sudah sedikit lengkap. Tentunya ada beberapa, tapi itu nanti
kita akan kembangkan di pemeriksaan terhadap beberapa saksi, apakah terlibat atau tidak kita juga belum bisa menentukan. Ya kan, kita tentunya butuh beberapa bukti material terkait dengan itu sehingga kita bisa bicara apakah terlibat atau tidak. Ya, ada kita periksa terkait dengan beberapa keluarganya, tentunya beberapa hasil dari bukti yang kita temukan di perkembangan pemeriksaan ini. Ya, keterangan saksi yang lainnya dari Indra Ken, kemudian adanya beberapa keterangan korban yang lainnya juga, kemudian ada direksi dari PT Saudara Indra Ken juga. Nah, ini tentunya kita kumpulin semuanya dan kita juga mencoba untuk tracing terhadap beberapa keluarganya terkait dengan aset-aset yang sudah dihasilkan dari Indra Ken. Saudara Indra Ken sangat kooperatif, ya, mengikuti beberapa tahapan pemeriksaan juga kooperatif dan memberikan informasi kepada kita juga sangat kooperatif. Kalau orang ditahan pasti secara psikis pasti under pressure, pasti tertekan, ya kan. Tapi kita juga sementara dari kesehatan, dari medis kita juga belum ada tanda-tanda yang memang perlu untuk tindakan medis yang lainnya. Tentunya kita melihat dan dari beberapa pemeriksaan kita selalu tanya apakah dalam keadaan sehat, tentunya masih dalam keadaan sehat. Tidak, apabila kita butuhkan untuk tambahan pemeriksaan atau temuan dari pemeriksaan yang lainnya, tentunya kita baru periksa lagi. Kalau pidana berapa tahun nanti itu sudah kewenangan dari pengadilan, ya. Nah, kita tentunya hanya penetapan pasal aja terhadap Undang-Undang ITE, pasal 5, 28 dan 27. Tentunya ini nanti itu sudah ranahnya dari jaksa untuk tuntutan dan putusan di pengadilan. Masih pemeriksaan saksi terkait dengan Undang-Undang ITE, predikat krimnya, dan termasuk juga aset tracing untuk Undang-Undang TPPU-nya atau pencucian uang. Ya, kita masih dalami semuanya terkait dengan beberapa aset yang diberikan di media, kita tentunya dalami semua. Karena itu juga kita butuh terkait dengan bukti-bukti yang lainnya untuk mengkaitkan terhadap pidana ini.